wa taala untuk melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat maghrib secara berjamaah, kemudian diikuti dengan pengajian seperti biasa. Alhamdulillah, salawat serta salam semoga salawat dan salam semoga Allah senantiasa limpahkan, curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia mengamalkan sunnahnya hingga hari kiamat. Udah ya, ketemu semua ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil haram wal hadiya ma'kufa. Humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil haram wal hadiya ma'kufan an yablugha mahillah ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وعلى المؤمنين وألزمهم التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما
Sadaqallahul azim. Humul ladzina kafaru. Humul ladzina lamnya lam Samsiah qamariyah. Samsiah ya. Walladzina alladzi ini mad tabi'i. Alladzina kafaru mad tabi'i atau mad asli, wasaddu mad tabi'i, wasaddukum kumnya idhar syafawi. Idhar syafawi. Anil mas ini lam qamariyah. Anil masjidil haram, ini lam qamariyah sama haram ra-nya mad tabi'i. Wal hadiya ini hadiya apa? Qalqalah sugra ya. Hadiya wal hadiya kunya mad tabi'i kufan ijhar ya. Ma'kufan ayyam, tanwin ketemu hamzah. Ma'kufan ayyabluga, aynya ini idgham apa nih? Idgham bi gunnah ya. Tanwin ketemu nun mati ketemu iya. Yab qalqalah sugra, ayyabluga mahillah ini walau ini mad lain la-nya mad tabi' rijalum ini idgham bi gunnah, tanwin ketemu mim, rijalum. Mu'minu mad tabi'i wa nisa ini apa? Mad wajib muttasil. Nisa ini juga idgham bi gunnah. Mu'mina ini apa nih? Nanya mad tabi'i ya. Mu'minatul ini idgham bila gunnah tanpa gunnah. Mu'minatul lam tanpa gunnah ya. Lam ijhar syafawi. Ta'lamu mad tabi'i, hum idhar syafawi. Ai an tata'a ini ikhfa ya. Nun mati tanwin ketemu nun mati ketemu ta. An tata'u ini juga mad tabi'i, hum mad idhar syafawi. Patusi ini mad tabi'i. Usibakum idgham apa ini? Idgham mimi atau idgham mutamatsilin. Ya. Idgham mutamatsilin. Mim mati ketemu mim. Hurufnya sama satu aja, mim mati ketemu mim. Minhum ini sama juga minhum. Kalau minnya ijhar ya, minnya. Nun mati ketemu ha. Minhum barunya idgham mutamatsilin atau mimi. Ma'arratum ini apa? Apa nih? Iqlab ya. Tanwin ketemu ba ya. Jadi asalnya nun jadinya mim, jadi misalnya ada mim kecil tuh. Ma'arratum ya. Iqlab ya. Bi ghairi ilm. Liyud qalqalah sugra. Liyud khilallah lam jalalah ya, 2 harakat. Fi mad tabi' rahmatihi, hinya apa nih? Mad silah qasirah ya, mad silah qasirah. Rahmatihi 2 harakat. May ini idgham bi gunnah. May yasha ini mad wajib muttasil ya. Law ini mad lain tazayyalu, lunya mad tabi' la'allab qalqalah sugra labana alladzina kafaru samsiah sama mad tabi' alladzina kafaru mad tabi' minhumnya idhar, minnya humnya idhar
Idhar safawi. Kalau minhumnya idhar khalqi, idhar khalqi, idhar safawi. Minhum ala matabi adaban ban alima. Ini apa? Idhar. Alima. Tapi ma-nya ini mad iwad ya. Jadi kalau setiap ada di akhir ini ma wa di akhir ini kalau tanwin berarti mad iwad ya namanya. Nah. Ya, kalau azaban ini izhar. Ini yang di akhir kalimat aja, di akhir surat atau di akhir, ini namanya mad iwad. Alima 2 harakat. Id ja'ala alladziina kafaru, sama tadi samsiyah dan juga dinya mad tabi'. Alladziina kafaru apa? Mad tabi' fi mad tabi' juga qulu matabi bihimul hami, ini lamnya lam qamariyah. Al hamiyatal ja matabi jahiliyati fa anzalallahu ini ikhfa ya. Zalalnya lam zalalah. Sakinya ini matabi natahu, ini apa? Masilah qasirah 2 harakat. Ala ini mad tabi' rasulihi, ini rasulnya mad tabi'i mad asli, hinya mad silah qasirah. Wa ala lam qamariyah mu'minin mad tabi'i wa alzamahum idhar syafawi kalimatat taqwa lam qamariyah syamsiyah at-taqwa. Wa kanu mad tabi' nunya kanu, ini mad jaiz munfasil. Ahaqqa biha wa ahlaha, ini mad tabi' dua-duanya. Wa kana ini mad tabi' wa kana Allah lam jalalah ya, tafhim tebal. Kana Allah bi kulli syai' madlain syai'in idhar khalqi, tanwin ketemu ain. Alima alinya apa? Matabi manya mad iwad. Wallahu a'lam yurad. Hum ya, hum mereka adalah siapa? Ay al musyrikuna, maksudnya orang-orang musyrik Makkah ya. Alladzina orang-orang yang kafaru, mereka kafir, wasaddu dan menghalangi pada kalian, kamu atau kalian ya, kalian an dari al-masjidil haram, masjidil haram, wal hadiya dan apa? Hewan kurban ya. Nah, hadiah ini hewan kurban. Sebentar lagi ya, beberapa minggu lagi. Nah, hadiah ini hewan kurban. Ma'kufan yang tertahan ya, ma'kufan tertahan, tertolak. Untuk ini namanya an bayinah, untuk ia bulugo sampai ya. Apa itu sampai? Itu hewan membantu penyembelihan. Mahillah ke tempat penyembelihan. Walau dan sekiranya atau seandainya, sekiranya la tidak di Makkah, maksudnya tidak ada di Makkah rijalun laki-laki mukminun yang mereka beriman, laki-laki beriman, mereka beriman, wanisaun dan perempuan mukminatun, mereka beriman. Lam yang tidak ya, tidak ta'lamu apa? Kalian mengetahui kepada mereka an tata'uhum, kalian apa? Akan
membunuh mereka, atau artinya bersama siapa? Maksudnya ay ma'al kuffar, maksudnya bersama orang kafir. Fatusiba maka akan menimpa ya. Fatusiba akan menimpa kepada kamu atau kalian minhum karena mereka atau dari mereka maksudnya karena mereka membunuh ya. Ma'aratun ini dzambun maksudnya dosa bighairi dengan tanpa ilmin pengetahuan ya. Liyudkhila atau hendak memasukkan ya, karena hendak memasukkan siapa Allah fi ke dalam rahmatihi rahmat Allah rahmatnya rahmat Allah. Man siapa yang yasha'u yang Allah kehendaki, yang dia kehendaki. Lau sekiranya seandainya tazayyalu mereka terpisah. Maksudnya terpisah anil kufari, terpisah dari orang-orang kafir. Maksudnya orang-orang beriman terpisah dengan orang-orang kafir. La'adzabna pasti kami mengazab atau menyiksa alladzina orang-orang yang kafaru mereka kafir minhum di antara mereka azaban dengan siksaan dengan azab alima yang pedih yang sangat pedih. Ketika ja'ala ya menjadikan atau menjadikan siapa alladzina orang-orang kafaru mereka kafir fi di dalam qulubihim hati-hati mereka, itu hati-hati mereka orang kafir, alhamiyata kesombongan, hamiyata sama yaitu kesombongan juga, aljahiliyah yaitu jahiliyah ini ia menghalangi manusia masuk, artinya ini jahiliyahnya ketika menghalangi manusia untuk masuk Masjidil Haram. Fa'anzalallah maka Allah menurunkan siapa Allah sakinatahu ketenangan atau ketentraman, sama ketentraman hunya itu dari Allah ala kepada rasulnya Allah, wa ala dan kepada al-mu'minina orang-orang yang beriman, wa alzama dan dia mewajibkan kepada mereka kalimat at-taqwa, itu kalimat taqwa, maksudnya at-tauhid, kalimat la ilaha illallah. Wa kanu dan mereka adalah ahaqqa lebih berhak biha terhadap kalimat tauhid, maksudnya orang beriman ini lebih berhak kepada kalimat la ilaha illallah, wa ahlaha dan ahlinya atau pemilik kalimat la ilaha illallah. Wa kana dan dia adalah siapa Allah bikulli terhadap sesuatu terhadap perkara syai'in sesuatu bikulli terhadap atau setiap syai'in sesuatu alima maha mengetahui. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak jamaah salat maghrib taala. Pada ayat yang lalu yang diterangkan bahwa Allah akan menggagalkan serangan atau serbuan orang-orang musyrik Mekah ke perkemahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Hudaybiyah ya. Sehingga mereka semua dapat ditawan ya. Semua mereka dapat ditawan. Kemudian Allah melunakkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau pun yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membebaskan mereka dari membebaskan mereka, dan tidak seorang pun di antara mereka yang terbunuh ya. Jadi asalnya ini karena Allah Subhanahu wa taala melunakkan pada hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Sehingga pada tawanan ini Rasulullah SAW
membebaskan mereka, membebaskan para tawanan yang hendak menyerang tadi. Kemudian apa? Tidak ada seorang pun yang terbunuh. Maka pada ayat berikut ini ya, diterangkan apa? Sikap orang-orang musyrik yang berlawanan dengan sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam artinya setelah Allah melunakkan pada hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak membalas kembali atas tindakan pada orang-orang musyrik Makkah ya. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah membalas dengan kebaikan ya. Jadi kejahatan dibalas dengan kebaikan. Ini namanya akhlak apa? Akhlakul karimah ya, akhlak yang mulia. Jadi kejahatan dibalas bukan azimah ya. Maksudnya kejahatan dibalas dengan kebaikan. Tapi di sini apa? Sikap orang-orang musyrik malah apa? Malah kebaikan dibalas dengan kejahatan. Artinya kebalikannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diterangkan sikap orang-orang musyrik ya yang berlawanan dengan sikap Rasulullah SAW tersebut. Mereka menghalang-halangi apa? Kaum muslimin pada waktu itu melakukan ibadah ya salah satunya ibadah apa? Umrah, ya, ibadah yang lainnya juga. Haji waktu itu dilarang. Mereka melarang membawa bahkan apa? Dan menyembelih binatang kurban ke daerah Masjidil Haram. Makanya di tanah haram dilarang untuk menyembelih hewan kurban. Maka kemudian apa? Diterangkan alasan Allah SWT melarang Rasulullah SAW menyerbu kota Mekah dan memerintahkan apa? Kepada Rasulullah SAW menerima ini perjanjian Hudaybiyah. Maka ini ayatnya humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil haram. Ini ayat ini menerangkan apa? Bahwa orang-orang kafir menghalang-halangi kaum muslimin mengerjakan umrah di Masjidil Haram ketika itu. Mereka juga apa? Mereka juga menghalang-halangi kaum muslimin membawa dan menyembelih apa? Dan menyembelih binatang kurban ke daerah sekitar Masjidil Haram seperti di Mina dan daerah lain sebagainya. Pokoknya dilarang untuk menyembelih hewan kurban. Jadi ketika orang-orang musyriknya ditawan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak menyerbu Rasulullah ke perkemahan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ketika orang-orang musyrik ini ketangkap ditawan, maka Rasulullah SAW membebaskan. Bahkan tidak ada satupun yang tersakiti, bahkan jangankan terbunuh ya, tersakiti pun tidak ada. Malah dilindungi, kemudian dibebaskan. Tapi sebaliknya orang-orang kafir mereka malah melarang Rasulullah SAW dan kaum muslimin pada waktu itu untuk melaksanakan ibadah di Masjidil Haram. Maka apa? Telah diterangkan bahwa Rasulullah SAW pada tahun ke-6 Hijrah ya, berangkat ke kota Mekah bersama rombongan sahabatnya. Untuk apa? Untuk melakukan ibadah umrah dan menyembelih kurban. Maka apa? Karena apa? Terikat dengan perjanjian Hudaybiyah. Maka apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya apa? Tidak dapat melakukan, artinya apa? Maksudnya pada tahun itu. Maka Rasulullah SAW beserta para sahabat tidak dapat melakukannya pada tahun itu. Karena ada apa? Terikat dengan perjanjian Hudaybiyah. Maka Rasulullah SAW berusaha menepati perjanjian Hudaybiyah. Karena apa? Sifat Rasul apa? Patuh. Nah, artinya tidak pernah ingkar janji. Kalau sudah janji pasti ditepati, tidak akan melanggar janji. Ini memang sudah menjadi sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apa? Maka Rasulullah SAW apa? Tidak dapat melakukan umrah dan berkurban pada tahun itu. Maka Rasulullah SAW berusaha menepati perjanjian Hudaybiyah. Namun ada kesombongan kaum musyrik pada itu. Ada kesombongan kaum musyrik yang apa? Yang menyerbu perkemahan Rasulullah SAW di Hudaybiyah. Tetapi apa? Serangan yang dilancarkan oleh apa? Oleh musuh Allah itu digagalkan oleh Allah Subhanahu
wa taala. Sekalipun apa demikian, banyak di antara kaum muslimin yang ingin membalas serbuan itu ya. Ya. Maka ketika itu kaum muslimin ingin membalas serbuan walaupun apa? Telah terikat dengan perjanjian Hudaybiyah. Artinya sudah enggak tahan gitu melihat kelakuan orang-orang musyrik Makkah. Maka Allah apa? Melunakkan hati kaum muslimin sehingga apa? Mereka menerima keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Menerangkan bahwa apa? Dia melunakkan kaum muslimin sehingga tidak apa? Tidak menyerbu ke kota Mekah. Ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Yang pertama apa? Untuk menyelamatkan kaum muslimin ini di Mekah yang menyembunyikan keimanannya kepada orang-orang kafir, mereka takut apa? Takut dibunuh atau dianiaya oleh orang kafir seandainya apa? Mereka menyatakan keimanannya. Jadi pada waktu itu memang keimanannya masih sembunyi. Karena apa? Kalau keimanannya dinyatakan dijahirkan pada waktu itu, maka orang-orang kafir langsung akan menangkapnya, akan menyiksanya. Maka kaum muslimin sendiri tidak dapat membedakan mereka dengan orang kafir. Artinya kalau kita menyerang ke kota Makkah nanti akan ada orang yang beriman, orang-orang yang beriman tapi imannya disembunyikan, dia akan ikut terbunuh juga. Ya. Dia akan ikut terbunuh padahal dia sudah beriman, tapi karena kalau sudah keadaan seperti itu ya, kita tidak tahu kan itu orang beriman apa orang kafir. Maka seandainya terjadi penyerbuan kota Mekah, niscaya orang-orang mukmin yang berada di Mekah akan terbunuh seperti terbunuhnya orang-orang kafir. Karena apa? Nggak bisa dibedakan ya. Kalau terjadi demikian, maka ini kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu kaum muslimin akan ditimpa keaiban dan kesukaan. Artinya akan menerima aib karena telah membunuh orang-orang sama orang beriman seperti itu. Maka orang musyrik itu juga mengatakan apa? Sesungguhnya orang muslim telah membunuh orang-orang sesama agama mereka. Akhirnya jadi fitnah. Jadi fitnah. Kemudian ada kesempatan bagi kaum muslim untuk menyerbu atau menyerang orang-orang musyrik untuk menyeru orang-orang musyrik untuk beriman ya. Artinya mengajak untuk beriman dengan terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Maka kaum muslimin telah dapat berhubungan langsung dengan orang-orang kafir pada waktu itu, mereka tanpa ada tekanan dari pihak manapun, sehingga dapat diharapkan akan masuk Islam. Maka orang-orang tertentu yang diharapkan keislamannya atau diharapkan agar sikap mereka tidak lagi sekeras sikap sebelumnya. Maka diharapkan hal itu terjadi sebelum kaum muslimin melakukan umrah pada tahun yang akan datang. Maka dari ayat ini dapat dipahami bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga dan melindungi orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan wajib atau hak atau wajib bagi Allah menolong orang-orang beriman ya. Dimanapun orang itu berada ya. Bahkan Allah tidak akan menimpakan suatu bencana atau menimpakan suatu adab kepada orang kafir sekiranya ada orang-orang beriman yang akan terkena bencana itu ya. Jadi sebenarnya orang-orang kafir, orang yang tidak beriman ini harusnya berterima kasih kepada orang-orang yang beriman. Karena seandainya di dunia ini sudah tidak ada orang yang beriman lagi, maka dunia ini akan dihancurkan ya. Nah, sebenarnya orang-orang kafir ini hanya numpang ya, hanya numpang kepada orang-orang yang beriman. Ini dunia ini masih ada, masih tegap. Karena ada berkahnya orang-orang yang beriman. Kemudian ayat selanjutnya إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ. Maka ayat ini mengingatkan kaum muslimin akan timbulnya rasa angkuh dan sombong di hati orang-orang musyrik Mekah ya. Maka rasa ini timbul ketika mereka tidak setuju dituliskannya
Bismillahirrahmanirrahim pada permulaan surat apa? Perjanjian Hudaybiyah. Ini tidak terima ketika di perjanjian itu ada kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Maka di apa? Ada satu riwayat apa? Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud memerangi orang-orang musyrik, mereka mengutus Suhail bin Amr Khawatib bin Abdul Al-Uzza. Pada itu apa? Mikras bin Hafid kepada beliau, mereka menyampaikan apa? Permintaan kepada beliau agar apa? Mengurungkan maksudnya, artinya apa? Dengan menyetujui jika maksud itu dilakukan pada tahun yang akan datang, ya. Maka dengan itu kesempatan bagi mereka untuk mengosongkan kota Mekah pada waktu kaum muslimin mengerjakan umrah, ya, maka tidak akan mendapat gangguan dari siapapun. Maka dibuatlah perjanjian Rasulullah SAW yang memerintahkan Ali bin Abi Thalib menuliskan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Maka mereka menjawab apa? Kami tidak mengetahuinya. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa perjanjian ini sebagai tanda perdamaian dari Rasulullah SAW kepada penduduk ini menunjukkan tanda perdamaian sebenarnya. Maka mereka berkata apa? Kalau kami mengakui bahwa engkau Rasulullah, kami tidak menghalangi engkau dan tidak akan memerangi engkau wahai Rasulullah. Maksudnya tidak akan memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada apa? Dituliskanlah perjanjian itu sebagai tanda perdamaian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah kepada penduduk Maka Rasulullah SAW kepada sahabat-sahabatnya, tulislah sesuai dengan keinginan mereka. Jadi apa? Karena sikap mereka, maka sebagian kaum muslimin enggan menerima perjanjian itu dan ingin apa? Menyerbu kota Mekah. Maka Allah Subhanahu wa taala menanamkan apa? Fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa 'alal mu'minin wa alzamahum kalimatat taqwa. Ya, Allah menanamkan apa? Ketenangan, ya, ketentraman dan sikap. Artinya yang tadi kaum muslimin itu sudah geram ya dengan kelakuan sikap orang-orang musyrik Mekah pada waktu itu karena melanggar daripada penjanjian. Maka apa? Allah menurunkan apa? Sehingga ingin menyerbu kota Mekah, maka Allah menanamkan ketenangan, ketentraman dan sikap ketaatan dan patuh pada diri para sahabat radhiyallahu wa anhum kepada apa? Keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semua yang terjadi itu baik di kalangan orang-orang yang beriman maupun di kalangan orang kafir diketahui oleh Allah. Wa kana Allah bikulli syai'in alima. Memang tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah. Oleh karena itu dia akan membalas setiap amal dan perbuatan hamba-hambanya dengan seadil-adilnya. Maka kesimpulannya Ta'ala pada tahun ke-6 Hijrah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang hendak melaksanakan umrah dan menyembelih binatang kurban di daerah sekitar Masjidil Haram, daerah haram, dihalang-halangi oleh orang-orang kafir Mekah. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala melarang apa? Melarang Rasulullah SAW dan kaum muslimin untuk menyerang atau menyerbu kota Mekah pada tahun itu. Karena apa? Karena yang pertama ingin melindungi orang-orang yang menyembunyikan keimanannya. Jadi maksud Allah ini untuk melarang pada kaum muslimin, melembutkan hati, melunakkan hati kaum muslimin itu untuk menyelamatkan, ingin melindungi orang-orang yang menyembunyikan keimanannya kepada orang-orang kafir pada waktu itu di kota Mekah ya, dari malapetaka yang timbul akibat apa? Serbuan kaum muslimin. Kemudian yang kedua apa? Agar ada kesempatan bagi kaum muslimin untuk apa? Menyeru atau mengajak orang-orang kafir yang dapat diharapkan agar apa? Masuk Islam sebelum mengerjakan umrah pada tahun yang akan datang. Artinya kalau sudah masuk Islam ya otomatis sudah akan diperbolehkan untuk mengerjakan ibadah ke Masjidil Haram. Kemudian apa? Orang-orang kafir Mekah bersikap angkuh menanggapi anjuran Rasulullah SAW untuk menuliskan Bismillahirrahmanirrahim pada permulaan perjanjian Hudaybiyah. Maka semua hendaknya Maka semua perbuatan baik hendaknya dimulai dengan bacaan
bismillah. Maka kalau setiap satu perkara apapun ya, kalau di awali dengan bismillah, ini akan apa? Akan timbul keberkahan. Maka apapun ya, kita akan melakukan sesuatu minimal ya. Kalau kita belum hafal doa-doanya ya minimal baca bismillah. Mau apa yang buka pintu bismillah, mau bangun bismillah. Maka insyaallah kalau kita melakukan segala perbuatan baik apapun bentuknya itu perbuatan baiknya, maka kalau kita setiap diawali dengan bismillah, maka insyaallah Allah akan timbulkan daripada keberkahan. Insyaallah. Semoga Allah Subhanahu memberi kepahaman kepada kita ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita dalam amal-amal kebaikan ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita ya. Maka jalan ridho Allah Subhanahu wa taala ini tidak tertutup hanya kepada sahabat saja ya. Jadi keridhaan Allah Subhanahu wa taala ini tidak tertutup hanya kepada sahabat, walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Orang yang senantiasa mengikuti langkah jejak para sahabat, maka ia akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.